bingung, satu, dua kaget karena mobilnya itu kan hitungannya udah lama kita pakai, udah banyak balik nama. Yang kedua tuh paling penting tuh udah balik nama ya, udah balik nama, udah pengeluaran juga udah lumayan, tiba-tiba mau ganti, bingung sebenarnya ya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Enjoy! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Yes, ini sebenarnya akan jadi konten yang mengerikan buat para suami sebetulnya. Karena apa? Karena saya akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan ke istri, terutama sebetulnya kita hampir ini tahun kedua ya Bunda, tahun kedua pakai Trajet itu, gimana sih sebetulnya pendapat para istri kita gitu ya, tentang mobil impian keluarga yang sudah dipilih oleh kita sendiri. Jadi perlu juga tuh untuk om-om semua untuk nanyain ke istri-istrinya, sebetulnya nyaman nggak sih pakai Trajet. Terus apa sih sebetulnya yang jadi concern untuk para istri saat sudah punya Trajet? Oke, kita simak nih. Jadi Ayah ada pertanyaan beberapa untuk Bunda gitu ya. Jadi nanti Bunda yang akan jawab. Ayah akan tanyain sebetulnya gimana sih pendapat istri soal Trajet. Yuk kita tanyain aja. Ya. Oke, pertanyaan pertama teman-teman. Ini pertanyaan yang sebetulnya agak mengerikan untuk saya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama Bunda, sebenarnya gimana perasaannya saat tahu nih Ayah ternyata milih mobil Trajet sebagai mobil keluarga? Padahal dari dulu kan kita mobilnya selalu merek Jepang ya. Gimana Bunda? Awal-awal sih jujur kaget ya, kok tiba-tiba mau pindah ke mobil Korea dari yang biasanya pakai produksi Jepang mulu gitu kan. Terus tapi ya udah akhirnya kita coba, kita beranikan diri untuk ngambil mobil produksi Korea ya. Hyundai ini maksudnya gitu. Tapi sebelumnya sih juga untungnya saya juga sudah maksudnya maksudnya udah mulai ngikut-ngikut komunitasnya kan, biar tahu gimana kekurangannya apa sih, apa yang bisa diatasin kalau misalnya lagi ada masalah gitu, biar bisa sharing-sharing juga sih. Enaknya sih itu untungnya ya. Kalau nggak mungkin bingung kali mau apa namanya, buat apa sih, buat kalau misalnya perbaikan-perbaikan gitu. Oke. Tuh jawabannya, ada kekainan. Pertanyaan pertama sukses. Pertanyaan kedua sekarang. Terus waktu tahu ternyata setelah beli Trajet mesti harus banyak dilakukan perbaikan, gimana? Nguras kantong tuh kayaknya. Untuk awal pertama kali iya sangat, karena waktu itu kan belum masuk itu ya komunitas, cuman hanya sebatas tanya-tanya via Facebook atau apa sih namanya media sosial yang lain yang nggak spesifik bener-bener masuk ke komunitas yang khusus mobil Hyundai Trajet jatuhnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih semenjak udah tahu komunitas, jadi kalaupun ada perbaikan juga masih bisa dibantuin sama teman-teman yang lain, dan jatuhnya juga biayanya jauh lebih murah ya kan. Betul. Jauh lebih murah, jauh lebih mudah. Itu sih yang paling penting ya, maksudnya ngebantu banget memang buat, komunitas tuh. Jadi para maksudnya pemilik Trajet tuh emang ngebantu banget komunitas tuh, maksudnya biar, karena kan nggak yang pakai kan nggak cuma kita doang ya, banyak. Apalagi yang udah berpengalaman pakai kan otomatis lebih tahu seluk beluknya, kekurangannya di mana, mesti ganti ini itu atau apa yang kita butuhin, dia juga jadi lebih tahu gitu loh, maksudnya kita juga gitu. Betul. Jadi ingat pengalaman pertama dulu waktu kita punya DOAC Matic tahun 2003, ganti Rextir ya, hampir sampai 5 juta. 5 juta kalau misalnya mungkin kita udah ikut komunitasnya tahu, mungkin nggak akan nyampe sebanyak itu. Jadi bisa setengahnya mungkin kali ya. Iya betul, penting ikut komunitas. Duitnya bisa dipakai buat yang lain-lain. Betul, buat perbaikan yang lain. Betul. Lanjut pertanyaan ketiga. Gimana kesannya setelah 1 tahun terakhir ini Trajet menjadi mobil buat keluarga? Jawab. Kesannya ya, kalau kesan sih sejauh ini nyaman sih yang paling utama kan, karena kita juga punya anak kecil, keluarga juga besar, bisa nampung semua keluarga. Jadi semua keluarga bisa kita angkut ke dalam mobil, nggak perlu pusing nanti ini duduk di mana nih nanti
segini kira-kira orangnya cukup nggak ya mobilnya gitu. Ya karena dulu kita mobilnya kecil ya. Kecil, dulu tuh kita pakai mobil sedan kan, sempat mikir aduh nanti kalau kita mudik atau kita mau pergi jauh cukup nggak ya barang yang kita bawa gitu kan. Kalau misalnya kita lagi mau jauh, kalau misalnya kita lagi pulang kampung juga bisa mau bawa oleh-oleh, ini kira-kira oleh-oleh masuk nggak ya kan juga taruh masih di mana mikir kan gitu ya. kan. Masa mau dipaketin Kan nggak mungkin juga. Terus juga yang pasti sih paling utama sih nyaman ya. Nyaman tuh nomor satu kan. Kalau udah nyaman kan, kalau buat jarak jauh berpergian kan juga kitanya enak gitu kan. betul. Nah nyaman itu adalah jadi prioritas utama sebetulnya buat penumpang. Nah mobil ini saya rasa masuk yang paling cocok sebetulnya untuk kenyamanan. Mobil keluarga juga sih. Mobil keluarga juga. Oke, sekarang masuk pertanyaan keempat. Terus gimana rasanya saat sudah pakai Trajet Matic 1 tahun, tiba-tiba ayah ada ide ganti mobil lagi dengan Trajet juga? Jawab. Bingung, 1, 2 kaget. Karena mobilnya itu kan hitungannya udah lama kita pakai, Udah banyak. balik nama. eh, Yang kedua tuh paling penting tuh udah balik nama ya, udah balik nama, udah pengeluaran juga udah lumayan, tiba-tiba mau ganti. Bingung sebenarnya ya. Bingung beneran bingung. Kalau misalnya tahu emang mau ganti mah harusnya dari awal nggak usah balik nama dulu ya. Maksudnya nggak usah banyak perbaikan ini itu gitu loh. Tapi ya udahlah, mau diapain lagi kan. Dan alhamdulillahnya emang pas lagi ada rezeki lebih, jadi ya udah kita putusin akhirnya buat ganti mobil dengan tahun yang lebih muda. Betul, dengan transmisinya juga dengan manual gitu. Dengan harapan juga biar Bunda bisa belajar mobil manual juga. Karena sebetulnya ini banyak juga teman-teman yang nanya kenapa dari Matic ganti ke manual gitu. Sebetulnya biar istri bisa belajar teman-teman. Jadi itu poin pentingnya kenapa saya ganti manual, biar Bunda bisa belajar gitu, biar bisa belajar mobil. Ceritanya Ceritanya begitu. Oke, pertanyaan kelima. Mendingan mana Bunda? Trajet yang dulu apa yang sekarang? Terus kenapa alasannya? Dulu sama sekarang. Ya. Kalau untuk nyaman, mungkin sama ya kalau buat nyaman. Kalau yang dulu kan mungkin karena Matic, jadi jatuhnya kan lebih apa ya? Kalau Lebih misalnya- inilah sebetulnya kalau Matic lebih enak saat kondisi di dalam kota begini ya. Mungkin kalau manual ya, kalau saya sih tergantung suami aja ya kan, suami yang nyetir ya. Kalau kita kan cuma tinggal duduk anteng diem gitu kan. Apa sih ya, paling bedanya itu sih. Kalau misalkan Matic, kalau manual mungkin jadi lebih capek kalau pas saat macet ya. Kalau manual Matic kan lebih enak gitu kan, manual lebih capek. Tapi mungkin efek sampingnya karena manual, jadi pemakaian bahan bakarnya jadi sedikit lebih irit ya jatuhnya ya, lo sedikit lebih irit daripada yang Matic sebelumnya gitu. Bedanya juga dari tempat duduknya. Captain seat ya. Kalau yang sebelumnya Matic itu kan mungkin Captain seat jauh lebih sedikit juga akomodasi untuk penumpangnya. Harusnya bisa 3, yang sebelumnya jadi cuma cukup 2, sekarang kan bisa 3 ya, duduknya betul. gitu sih. Kalau buat nyaman mah sama-sama nyaman sih. Ya, sama-sama nyaman. Kalau menurut aku sih ya. Betul, soalnya kalau yang dulu itu Captain seat, jadi ada yang komplain juga, yang tengah nggak bisa Jadi didudukin, bolong gitu jadi, loh. Walaupun emang lebih lega ya, tapi tetap sih jatuhnya gimana ya? Ya kalau orang yang sudah terbiasa duduk di tengah dengan 3 atau triple seat gitu ya, duduk di bangku Captain seat itu memang agak aneh pertamanya memang. Kalau saya terus terang nggak pernah duduk di kursi belakang, jadi makanya saya nyupir gitu ya. Saya kan sering nyupir, jadi jarang duduk di belakang. Jadi ya kita ikutin aja maunya penumpang seperti apa. Jadi kalau memang mereka senangnya itu duduk bertiga, empet-empetan, biasa kalau orang dulu kayak gitu memang senangnya empet-empetan. Beda dengan yang kalau cuma 2 gitu kursinya kayaknya gimana gitu, bolong 1. Jadi gitu ya Bunda ya jawabannya berarti ya kira-kira ya. Oke, masuk ke pertanyaan ke-6. Terus kira-kira boleh dijual lagi ke Bunda Trajetnya?
Baru juga pakai berapa bulan ya. Baru juga pakai berapa bulan masih aja mau dijual lagi. Jadi enggak lah ya, kalau dijual enggak lah ya. Udahlah, ini udah nyaman banget lah ya. Udah cukup banget sejauh ya. ini Alhamdulillah mengakomodasi semua keluarga ya. Yang pasti juga based on, maksudnya sesuai sama budgetnya kita satu. Iya. Itu juga nyaman juga, cukup juga banyak, maksudnya banyak juga yang bisa ditampung gitu loh orang-orangnya. Udah cukup dah, capek udah, nggak usah ganti-ganti lagi. Udah ini aja yang dirawat, udah ditelatenin kan, bener-bener dirawat. Kalau ada yang rusak ya tinggal part-partnya diganti. Ya bener-bener ini udah cukup, udah nabung. Buat nabung. yang lain lagi aja, nggak usah buat lain. mobil. Oke. Gitu kira-kira jadi ya jawabannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-7 teman-teman. Harapannya Bunda untuk kendaraan impian kita yang sekarang, si Silpi ini seperti apa? Monggo. Yang paling utama sih semoga nggak rewel, Ya, baik-baik aja. itu yang penting. Iya, nggak rewel, baik-baik aja. Terus juga awet maksudnya sama kita. Betul. Gitu. Nggak boleh dijual lagi kan ya? Udah cukup ya, udah. Terus juga ya semoga membawa berkah lah maksudnya. Amin. Buat keluarga. Betul. Jadi dibawa ke tempat-tempat yang berpahala mudah-mudahan ya, gitu. Terus bermanfaat juga buat bisa nemenin keluarga. kita deh kalau kita mau jalan-jalan. Itu yang gitu penting kan. juga. Bisa nemenin kita gitu. Oke, jadi itu ya. Jadi ya kayaknya 7 pertanyaan sudah dibabat habis sama Bunda. Jadi saya juga sekarang agak tenang gitu ya. Sudah dengar curahan hatinya istri saya sendiri mengenai si Silpi ini, Hyundai Trajet. Jadi teman-teman mesti coba tuh tanyain juga ke istrinya gitu ya. Jangan-jangan mungkin istrinya ngedumel karena suaminya sekarang lebih memperhatikan Trajet dibandingkan istrinya. Kalau saya insya Allah mudah-mudahan enggak. Tapi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan ya, kendaraan itu adalah prioritas utama saat kita mau bepergian. Jadi pilihlah kendaraan bukan yang sesuai dengan si supir teman-teman, tapi pikirkan juga penumpangnya, pikirkan juga kenyamanan penumpangnya. Mereka harus nyaman juga untuk bepergian, terutama bepergian jauh itu mesti nyaman penumpangnya teman-teman. Jadi nyaman buat apa? Betul. Nyamannya. Buat apa beli kendaraan mahal-mahal tapi kenyamanannya kurang gitu loh. Ya, jadi itu mungkin video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya, Bunda, dan Kinanti pamit. Bye-bye, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Waalaikumsalam, dadah. Jangan lupa subscribe. Dadah.